Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam wabarakatuh. Selamat pagi Pak Pato. Politeknik Negeri Pangkajene Kepulauan. Yang kami hormati Sambil ikut webinar yang di Bapak Supito, Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar. Pak Uci. Selamat datang Pak. Kami ucapkan kepada Prof. Ma'ruf dari Universitas Haluleo sebagai narasumber kita pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan karunia-Nya. Kita dapat berkumpul untuk bersama-sama menambah ilmu dari para narasumber yang luar biasa ini, meski harus dilaksanakan secara virtual. Semoga kita tetap sehat selalu. Acara ini merupakan acara webinar series 4 yang diselenggarakan oleh Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor, Universitas Haluleo, Universitas Rio, Universitas Tadulako, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saya Sri Wahida sebagai host webinar series 4 pada pagi hari ini, Sabtu tanggal 7 November 2020 akan memandu acara ini sampai selesai dengan mengusung tema Innovation in Seaweed Culture. Mengawali acara kita pada pagi hari ini, baiklah kita akan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sudah umum. Nah, bagus jaringan. Cek. Begitu tumbuh tanaman air atau algi itu cenderung airnya akan menjadi lebih biru. Jadi dari segi fisik seperti itu, dan dari segi data kami punya sementara memang ada penurunan total organik natif yang ada di sini. Nah inilah itu menjadi sangat penting, artinya rumput laut ini tidak hanya sekedar budaya tersendiri, tapi bisa budaya bersama dengan kegiatan budaya perikanan yang lain yang nantinya bisa kita manfaatkan untuk perbaikan lingkungan, sehingga air yang kita buang ke perairan umum itu sudah tidak menjadi beban yang berat. Yang ketiga, memang kami menyadari pasar rumput laut ini juga masih belum stabil, artinya dibanding dengan komoditas udang dan sebagainya. Namun demikian kami sudah beberapa komunikasi dengan pihak-pihak institusi lain, ya bagaimana supaya rumput laut itu bisa mempunyai pasar yang stabil walaupun tidak seperti yang saat ini seperti udang, sehingga namun demikian kami selalu berusaha. Insya Allah ada teman-teman di Jakarta sudah mulai menampung masalah rumput laut ini. Mudah-mudahan rumput laut ini bisa menjadi satu komoditas yang pasarnya juga akan mudah, karena prinsipnya apapun usaha daripada masyarakat budidaya itu ujung-ujung akhirnya lah pasar. Oleh karena itu kami nanti mohon dalam diskusi ini itu betul-betul dicermati atau dibahas bagaimana sistem pemasaran akhir dari rumput laut ini supaya bisa menjadi tidak terjadi masalah di pasar akhir. Karena sebenarnya kalau kami melihat rumput laut itu bisa diawetkan, hanya berbeda dengan ikan. Jadi biaya mengawetkan atau biaya menyimpan rumput laut dalam bentuk keringnya sebenarnya tidak sebesar kalau kita menyimpan atau
dalam bentuk apapun untuk ikan maupun udang segar. Artinya itu satu kelebihan. Namun demikian itu perlu kita bicarakan apakah nanti dalam hal pemasaran itu ada perlu asosiasi yang betul-betul semacam kayak Bulog itu ya, sehingga ada peran dari suatu institusi yang bisa seperti Bulog menampung pada saat kondisi panen raya dengan harga supaya bisa stabil. Itu jadi penting karena yang saya lihat di lapangan permasalahannya selalu di mana seperti itu. Seperti yang kemarin yang terakhir, kemudian kami juga punya komunikasi dengan teman-teman yang ada di Pulau Seribu, masalahnya itu. Jadi pemasaran mesti menjadikan kendala agar nanti dalam diskusi kami berharap itu ada solusi yang bisa kita sampaikan atau kita bisa menjadi kesimpulan kita sampaikan ke pihak yang berkompeten untuk melakukan atau bisa memberikan kebijakan tentang pasar di laut itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Nanti untuk detail teknisnya Pak Dr. Lituman akan menyampaikan karena pekerjaan beliau tiap hari itu dan insya Allah dia punya pengalaman yang cukup banyak tentang bagaimana budidaya rumput laut mulai dari kultur jaringan, mulai dari spora dan sebagainya. Dan memang kajian kami seperti saya katakan bahwa kami perkayasaan, kami berharap kajian ini tidak berhenti pada saat sudah menghasilkan satu teori, tapi kita kembangkan sampai ke satu kegiatan terapan yang secara ekonomis bisa aplikatif di masyarakat. Oleh karena itu kita perlu kerjasama, terutama dalam hal ini penelitian yang ada di universitas, karena terus terang saja perkayasaan kami akan lebih cepat untuk kita kembangkan. Dasarnya adalah hasil penelitian dari Bapak Ibu sekalian yang dari lembaga pendidikan ini. Jadi lembaga pendidikan menghasilkan satu ilmu murni dan kami mengembangkan dalam bentuk ilmu terapan yang ada di lapangan. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf karena saya juga ini menjalani tugas luar ini untuk pengembangan tambak. Nanti mungkin saya ikut on off, tapi saya usahakan selama tidak ada kegiatan saya akan mengikuti sampai selesai. Terima kasih Bu Sri sebagai host, semuanya Pak Nusiji, semua pihak Poltek yang bapak yang lain tanpa kami bisa memberikan nama satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas sambutannya. Selanjutnya kami mengundang kepada Bapak Direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangkajenek Kepulauan untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara webinar series keempat ini. Kepada Dr. Insinyur Darmawan MP, saya persilahkan. Terima kasih Bu Sri Wahidah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat dan sampai kita muliakan Bapak kepada yang terhormat Bapak Prof. Ma'ruf, terima kasih sudah berkenan untuk hadir sebagai narasumber pada webinar keempat ini Pak. Yang juga kepada Bapak Lidman, terima kasih Pak berkenan hadir untuk menjadi narasumber pada webinar keempat ini. Yang sama kita hormati Bapak dan Ibu yang juga pemateri dan narasumber pada webinar, Pak Alim. Tapi Pak Alim ini peritik Pak, Bapak peritik ini. Bapak pulang kampung tadi tapi tidak mampir di Pangkep. Dilewati Pangkepnya. Oh iya, maaf. Tapaliwat Pak. Pak Agus, Bu Asda juga tetap masih hadir pada kesempatan ini. Yang sama kita hormati Bapak Kepala BPAP Takalar, Pak Sukito. Terima kasih sudah hadir dan tadi berkenan untuk memberikan sambutan yang begitu luar biasa. Banyak hal yang sudah disampaikan yang nanti insya Allah akan ditindaklanjuti. Yang sama kita hormati juga ada Pak Syarifuddin. Ini dari Balai Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Kelautan dan Perikanan dan Teknologi Informasi Komunikasi UPT Kemendikbud Kementerian Republik Indonesia. Selamat datang.
Saya tahu Pak. Terima kasih sudah datang Pak. Jangan dilupa alma maternya. Yang sama kita hormati Bapak dan Ibu, para peserta istimewa yang dari luar yang selama ini memang sudah menjadi bagian dari penyelenggaraan webinar ini, dari IPB, dari UNRI, dari UFO, dari UNTAD, dan juga beberapa tadi yang saya lihat ada hadir Bu Hadijah dan teman-teman yang lain. Yang sama kita hormati Bapak dan Ibu dosen di jurusan Teknologi Budaya Perikanan beserta seluruh jajaran Prodi, Ibu Ketua Prodi Budaya Perikanan, Kaprodi Teknologi Pembenihan Ikan, Bapak dan Ibu dosen, serta anak-anakku sekalian, mahasiswa yang sempat menghadiri webinar yang keempat ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Webinar keempat ini membuktikan bahwa kita terus mendapat ridho dan berkah dari Allah karena kita sudah sampai pada webinar seri keempat ini, dan tentu hal ini kita bisa hadirkan atas izin ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kegiatan webinar ini sudah banyak hal yang telah dilakukan, sudah banyak hal informasi yang telah diperoleh, mulai dari webinar pertama di mana Pak Alim sudah menjadi narasumber, webinar kedua, ketiga, dan sekarang ini webinar keempat yang fokus membicarakan menyangkut masalah rumput laut. Dan penyampaian awal dari Bapak Kepala Balai Pak Supito tadi memberikan gambaran secara keseluruhan betapa persoalan rumput laut ini masih banyak hal yang harus diselesaikan, bukan hanya di on farm saya kira, tetapi juga di off farm, termasuk hal-hal yang terkait dengan inovasi yang bisa dikembangkan dalam kaitannya dengan pengembangan rumput laut ini, termasuk pemberdayaan masyarakatnya. Karena itu webinar yang dilakukan oleh Politeknik Pangkep ini yang mengarah pada bagaimana hasil riset terapan ini menjadi bagian yang kita harapkan akan memberikan kontribusi terhadap pengembangan di bidang perikanan yang pada hari ini fokusnya ke rumput laut. Lalu harapan dari Bapak Kepala Balai tadi dalam kaitannya dengan ilmu terapan yang perlu dikembangkan, saya kira kehadiran Politeknik Pangkep khususnya teman-teman dari budaya perikanan ini akan menjembatani konsep-konsep atau inovasi-inovasi yang dihasilkan baik dari para peneliti, dosen yang berbackground dari perguruan tinggi akademik bisa dilakukan bersama, termasuk hasil-hasil yang diperoleh dari Politeknik Pangkep dalam bentuk riset terapan, di mana kami adalah perguruan tinggi vokasi. Dan harapan kita bahwa dengan kegiatan seperti ini, semua kita bisa secara bersama-sama melihat aspek-aspek yang terkait dengan bidang-bidang kita. Teman-teman dari perguruan tinggi akademik mungkin lebih dominan pada bagaimana menghasilkan konsep-konsep dari riset dasar. Lalu kami dari perguruan tinggi vokasi itu sudah sampai pada bagaimana melihat dari aspek terapannya. Lebih lagi Bapak dan Ibu dari instansi yang memang secara praktis kegiatan lebih banyak dilakukan dalam kaitannya dengan implementasinya. Oleh karena itu, kolaborasi seperti ini hadir kita semua dengan background yang berbeda, latar belakang maksudnya ada dari pendidikan akademik, ada pendidikan vokasi, ada dari praktisi, bahkan kalau ada memang yang menjadi pelaku di lapangan bisa hadir bersama untuk secara bersama-sama menyampaikan hal-hal yang harus kita coba semakin fine tune terhadap
apa yang kita lakukan, terutama di rumput laut. Saya kira dengan webinar seperti ini akan kita hasilkan konsep-konsep yang benar-benar dari kita semua akan menjadi pegangan kita untuk bagaimana mengembangkan ilmu dasarnya, bagaimana mengembangkan ilmu terapannya, dan bagaimana implementasinya di lapangan. Sehingga saya atas nama institusi Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan menyampaikan terima kasih banyak atas kehadiran kita semua. Selamat datang bergabung Pak Andi Tamsil, saya lihat baru Pak juga sudah bergabung. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini insya Allah akan semakin memberikan manfaat bagi pengembangan rumput laut di Indonesia dan apa yang menjadi harapan petani yang juga disinggung oleh Pak Sukito tadi menyangkut masalah persoalan ekonomi petani rumput laut bisa semakin diperbaiki. Tentu konsep-konsep dari kita lah yang akan menjadi poin-poin yang bisa menjadi pegangan kita semua, bahkan untuk memberikan regulasi kepada pemerintah dalam pengembangan rumput laut. Sekali lagi terima kasih banyak dan mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan, dan kepada panitia penyelenggara mudah-mudahan ini terus berlanjut sampai ke seri yang benar-benar apa yang diharapkan oleh bangsa dan negara kita bisa semakin diberikan, sehingga harapan terakhir kita webinar ini terus bisa berlanjut dan kita semua akan bisa memberikan manfaat untuk itu. Dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala dan perkenan kita semua, marilah kita sama-sama membuka webinar seri keempat jurusan Teknologi Budidaya Perikanan Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas sambutannya. Sebelum memasuki acara inti berikut, saya akan menyampaikan sedikit mengenai persyaratan untuk mengikuti webinar ini. Pertama adalah selama acara berlangsung, dimohon untuk mematikan mikrofon kecuali pemateri atau host meminta secara khusus kepada peserta untuk menjawab pertanyaan atau menyalakan mikrofon. Kedua, bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan melalui kolom chat Zoom dengan format nama _instansi _pertanyaan. Ketiga, seluruh peserta akan mendapatkan free electronic certificate dengan mengisi link absen yang akan dikirim oleh panitia di kolom chat Zoom. Baiklah, memasuki acara inti yaitu pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator kita pada pagi hari ini adalah Bapak Dr. Nursidi. Bapak Dr. Nursidi adalah sebagai dosen program studi budidaya perikanan jurusan Teknologi Budidaya Perikanan, latar belakang pendidikan S1, S2, S3, Unhas. Dia mempunyai paten, kemudian berapa penelitian diantaranya MP3EI 2016, PSN 2018, kemudian dia mempunyai beberapa artikel Scopus baik nasional maupun internasional non Scopus, kemudian berapa pengabdian diantaranya ada diseminasi hasil penelitian lingkungan Pemprov Sulsel, Pemprov Makassar, DKP, Pemda Pangkep dan Bank Indonesia Wilayah Sulsel. Dengan ini kepada Bapak Dr. Nursidi saya persilahkan untuk memandu acara diskusi ini. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu Sri Wahida. Ini saya punya video dimatikan ya.
Oh ya. Terima kasih Ibu Sri Wahidah, Sekretaris Jurusan. Halo, kedengaran? Ya Pak, kedengaran Pak, bagus. Oh ya. Ya. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Ibu Sri Wahidah selaku host dan sekaligus sekretaris jurusan Teknologi Budidaya Perikanan Politeknik Pertanian Negeri Pangkep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat datang di acara webinar yang merupakan seri keempat pada hari ini dengan mengambilkan tema Innovation Seaweed Culture. Dan alhamdulillah pada hari ini kita akan mendapatkan materi dari narasumber pertama yaitu Bapak Dr. Lideman, dan yang kedua adalah Bapak Profesor Dr. Ma'ruf, Bapak Kepala Balai Budidaya Air Payau Takalar yang saya hormati, Bapak Direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangkep yang saya hormati, Bapak Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan beserta jajaran dosen Politeknik Pertanian Negeri Pangkep yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak Profesor Dr. Ma'ruf dan Bapak Dr. Lideman. Terima kasih atas kesediaannya dalam memberikan materi sebagai narasumber pada hari ini. Alhamdulillah, sebelum saya memberi kesempatan kepada Bapak narasumber, sedikit saya ingin menyampaikan kepada Bapak Supito, selaku Kepala Balai Budidaya Air Payau Takalar, bahwa harapan untuk memanfaatkan rumput laut sebagai limbah dari tambak intensif, alhamdulillah sebetulnya saya sudah laksanakan dalam penelitian PSN saya dan merupakan terapan. Dan sebetulnya dulunya saya sudah ada tanda tangan dengan Bapak Kepala Balai yang lalu, Pak Nono, untuk bekerja sama, namun dengan pertimbangan jarak, maka lokasi itu saya pindahkan ke Politeknik Pertanian Negeri Pangkep. Dan memang sudah memberikan tanda-tanda keberhasilan bahwa limbah budidaya tambak intensif itu bisa didegradasi dengan menggunakan rumput laut. Itu sekedar informasi. Mudah-mudahan tahun-tahun depan sudah banyak teman-teman yang akan meneliti tentang itu. Baiklah, kita akan memasuki acara ini, acara seminar rumput laut, dan mungkin yang saya ikuti saja urutan dari yang telah dipublikasikan, yaitu pembicara pertama atau narasumber pertama adalah Bapak Dr. Lideman. Dan sebelum saya persilakan, saya akan membacakan kurikulum vitae-nya. Bapak Lideman adalah alumni S1 dari Institut Pertanian Bogor, kemudian S2 dan S3-nya itu diambil di Kagoshima University, Jepang, itu pula dengan postdoktornya. Pak Lideman sudah mempunyai hak paten 1, walaupun itu masih dalam tahap register dengan judul metode pembibitan kultur Gracilaria laut dengan melalui spora. Kemudian publikasi-publikasi sudah banyak juga dibuat oleh Bapak Dr. Lideman, antara lain
tulisan internasional di AACL, Bioflux, yang juga tergabung dalam Scopus. Kemudian ada 24 publikasi-publikasi dalam dan luar negeri lainnya yang tidak masuk dalam Scopus. Nah, kemudian publikasi juga dimasukkan dalam Mitra Bestari. Kemudian pekerjaan Pak Lideman yang kita ketahui sekarang ini adalah rekayasa dari BBAP Takalar. Namun sebelumnya itu Pak Lideman pernah bekerja di PT Enindo tahun 95 sampai 97. Pak Lideman, kayaknya kita sama waktu itu. Tapi Bapak di pusat, saya pasarannya di Sulawesi Selatan mengenai produk Enindo itu biodegradasi dengan menggunakan merek Episin. Ya. Waduh, saya Pak. Saya masukkan di Sulawesi Selatan dan alhamdulillah pada saat itu kita bisa kuasai PT Sulawesi Agro dan kemudian bikin tambak di Pindrang, Jampue, dan di sini ada Pak Rimal pernah bergabung. Ada Pak Rimal pernah bergabung dan memang hasilnya waktu itu kita uji coba di sekitar Politeknik Pertanian Negeri Pangkep. Alhamdulillah. Saya sering sama-sama dengan Profesor Won waktu itu sebagai pencipta atau yang membuat dari Episin ini. Kemudian pelatihan waduh, banyak sekali. Tentunya ada lebih 20 kali mengikuti pelatihan dan workshopnya 43 kali. Dan diantaranya adalah seminar nasional rumput laut makro alga, meeting pertama Ikatan Pikologi Indonesia. Kemudian poster-poster juga banyak dan kerjasama internasional yang sudah dilakukan antara lain adalah dengan ASEAN. Saya kira itu biodata dari Bapak Dr. Lideman yang pada pagi hari ini itu akan membawakan judul webinar yaitu teknologi produksi rumput laut melalui spora. Saya kira waktu dan tepat, saya persilakan Pak Dr. Lideman. Baik Pak, terima kasih. Halo Bu Sri, bagus. Pak Nursidi, suaranya. Bagus Pak, bagus. Alhamdulillah. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, Bapak Direktur Politani, Dr. Darmawan, Bapak Kepala Balai, Pak Insur Supieto MSI. Di sini ada Ibu Hadijah, Pak Ma'ruf, Pak Andi Tamsil, Bu Ratna, Pak Agus, pokoknya banyaklah. Saya tidak mungkin sebut satu persatu. Saya sangat berbahagia sekali. Alhamdulillah. Ya, ini guru-guru saya semua yang hadir di sini. Kemudian semua peserta yang ada di webinar ini. Jadi alhamdulillah pada kesempatan ini kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan izinnya juga kita bisa melaksanakan webinar ini. Ya karena halangannya juga cukup banyak mulai dari mati lampu sampai ke jaringan. Tapi mudah-mudahan dengan niat baik kita, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini bernilai ibadah. Baik, barangkali kita mulai saja. Saya pertama share dulu ya, Pak Nursidi. Yes, silakan Pak. Silakan Pak. Tapi saya tidak share Episin Pak.
Tunggu dulu. Ini. Ada, Pak? Ada Pak? Iya. Ada. Ada. Pak, ada. Baik, saya tadi sudah diperkenalkan dari Balai Perikanan Budidaya Air Payu Takalar. Pada kesempatan ini saya mencoba menjelaskan hasil kegiatan kami. Sini kami beri judul Teknologi Produksi Bibit Rumput Laut melalui spora. Pertama-tama kami di Balai Budidaya Perikanan Air Payu Takalar, khususnya di laboratorium pembenihan rumput laut. Jadi kami ada kegiatan di samping ini, kami juga punya kegiatan seperti sudah dibilang tadi Bapak Kepala Balai tentang kultur jaringan rumput laut, dan itu khusus sampai sekarang masih untuk jenis Capapicus alvarezi. Nah, yang akan saya jelaskan di sini, kami memproduksi juga bibit untuk Gracilaria. Nah, ini yang berasal dari spora. Baik, barangkali ini ringkasan yang insya akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Juga bagaimana perkembangan rumput laut, mungkin sedikit saja. Kemudian masuk ke tekniknya, bagaimana yang kami kerjakan di Bibit Api Takalar untuk menghasilkan bibit rumput laut yang berasal dari spora. Kemudian bagaimana juga pembesarannya di laut, dan juga beberapa sedikit yang saya mungkin bisa jelaskan kegiatan litbang ataupun diseminasi yang berhubungan dengan spora ini. Nah, ini jadi di dunia kita merupakan penghasil nomor 2 untuk rumput laut secara umum, karena di Cina dia mempunyai kelp dan jenis-jenis musim dingin, sehingga dia produksinya paling banyak. Namun demikian untuk rumput laut yang kita sebut daerah tropis, mulai dari Cotoni sampai Spinosum dan Gracilaria, kita menjadi produsen terbesar. Namun terbesar dalam hal ini adalah dalam bentuk kering. Kalau untuk keraginannya memang Filipina masih nomor 1 di dunia. Ini saya membandingkan bagaimana produksi, artinya dalam bentuk kilo, dalam bentuk berat, perbandingan dengan komoditas lain. Jadi dia menyumbang, khususnya di perikanan budidaya itu sangat tinggi. Jadi dari grafik yang di sebelah kanan kita bisa lihat bagaimana perbandingannya. Nah, namun demikian kalau kita lihat dalam hal value atau jumlah, dia menempati nomor 5 untuk hasil ekspor. Namun demikian ya, nomor 5 masih termasuk komoditas penting, komoditas unggulan untuk sektor perikanan. Nah, jadi saya menyampaikan di sini bahwa sejak tahun 2015 itu paling tinggi produksi kita. Namun demikian mulai dari 2016 sampai 2018 data yang ada itu menunjukkan terjadi penurunan produksi, khususnya ini hasil raw material dalam bentuk basah. Ini kita membandingkan dalam hal ini produksi yang dari alam untuk rumput laut dengan hasil budidaya, ini cukup signifikan. Jadi hampir semua produksi yang ada di kita itu sudah 99% berasal dari kegiatan budidaya. Nah, ini jenis-jenis yang sudah kita budidayakan. Ada Capapicus alvarezi, ada macam-macam semupan kali strain, ada Cotoni, ada Tambalang, kemudian ada juga yang kalau kita sebut sakul itu Capapicus striatum, terakhir namanya Capapicus striatus, kemudian ada juga Spinosum, Caulerpan sudah dibudidayakan, dan yang akan kita bahas adalah Gracilaria, yang akan kita bahas tentang bagaimana menghasilkan bibit yang berasal dari spora.
Nah, kalau kita lihat ekspor secara umum rumput laut, jadi ada beberapa item, dan ada item yang belum dibudidayakan, itu sargassum dan juga di sini jelidium. Ini merupakan komoditas yang bisa didiversifikasi untuk pengembangan jenis-jenis rumput laut yang bisa dibudidayakan. Nah, ini rumput sendiri karena fungsinya ya, karena fungsi mulai dari pengental, pengemulsi, pengkoagulan sampai ke pengisi material. Nah, dari fungsi ini kita banyak digunakan untuk berbagai macam industri seperti industri makanan, kosmetik, tekstil dan farmasi. Kemudian selain itu juga sekarang sudah banyak digunakan untuk makanan yang berfungsi tertentu. Sebagai contoh di sini kita lihat ada hijiki. Jadi hijiki ini kalau di Jepang dimakan ibu-ibu, salah satu untuk mengatasi penyakit gondok karena tinggi mineralnya. Ya, kalau keraginan, jadi ini lebih karena gelnya lebih kental, jadi biasanya kebanyakan kalau untuk makan berbentuk jelly kalau kita kenal sekarang. Kemudian kalau untuk agar-agar biasanya dia agak lebih relatif lebih lembut dibandingkan dengan jelly yang dihasilkan Capapicus. Baik, barangkali kita masuk ke bahasan kedua, teknik produksi bibit rumput laut, khususnya Gracilaria melalui spora. Gracilaria ini selama sebelum tahun 2022 itu semua dibudidayakan di tambak. Namun sejak 2012 di Takalar ini, di Takalar Sulawesi Selatan, mereka sudah mulai melakukan budidaya yang di laut. Jadi dia mengadopsi sistem sama seperti memproduksi Capapicus alvarezi atau Cottoni. Ini produksi Gracilaria di laut ini juga merupakan alternatif ya, yang cukup bagus karena tidak semua petani punya tambak dan tambak juga mahal. Kemudian karena talusnya ini juga relatif besar dibanding yang ditambak, namun lebih kecil dari Capapicus sehingga dia bisa diikat di tali. Nah, karena ada aktivitas budidaya di laut dan membutuhkan tali, kemudian perkembangan budidayanya cepat sehingga butuh bibit yang banyak. Jadi pada sekitar tahun 2012 akhir kita kerjasama dengan Asyar dan beberapa seperti Agarindo, beberapa perusahaan-perusahaan dan Maros, kita mencoba menginisiasi kegiatan untuk produksi bibit yang berasal dari spora ini. Nah, ini beberapa keuntungan kalau kita menggunakan bibit yang berasal dari spora. Kita bisa mengatur produksi bibitnya bisa sepanjang tahun sehingga kalau musim kurang bagus kita tetap punya stok bibit. Kemudian bibit yang sudah nempel di tali nanti itu bisa digunakan untuk beberapa siklus berikutnya. Jadi panennya bisa sebagian bibit yang tetap nempel di tali itu masih bisa kita gunakan untuk siklus berikutnya. Kemudian kalau kita mengikat di tali, menggunakan tali, biasanya ada biaya produksi. Sementara ini dia cuma mengalihkan pembelian bibit, jadi lebih efisien. Gitu. Nah, kemudian yang penting juga, bibit ini salah satu alasan untuk traceability atau ketelusuran produk. Karena pasar-pasar Eropa, pasar luar negeri, itu sebenarnya perlu tahu asal usul daripada produknya. Jadi apa yang mereka makan mereka harus tahu sebetulnya. Dan juga untuk kegiatan penelitian, untuk kegiatan penelitian pengembangan
Kalau kita punya bibit yang berasal dari spora, kita bisa tahu asal-usulnya bahwa umurnya bisa sama, besarnya bisa sama, seperti itu. Beda dengan kalau kita mengambil cabang yang belum tentu kita tahu umurnya berapa, begitu, dan juga asal-usulnya, sehingga mungkin memperbesar bias begitu hasil dari penelitian-penelitian. Nah, ini Gracilaria yang akan kita bahas adalah hasil identifikasi menggunakan barcode DNA. Jadi sebenarnya Gracilaria yang ada di Takalar ini adalah Gracilaria canggih. Kalau kita lihat yang dipelihara di laut dengan yang dipelihara di tambak, sini kita bandingkan, itu yang di laut jauh lebih panjang biasanya dia punya secara morfologi dibandingkan dengan yang dipelihara di tambak. Nah, karena ini ukurannya bisa diikat, jadi di ujung baju Takalar mereka sudah produksi lumayan luas untuk kegiatan produksi ini, dan memang hasilnya dimanfaatkan karena kualitasnya lebih bagus dibandingkan dengan yang ditambak. Ini kegiatan-kegiatan pemeliharaan di tambak dan di laut untuk Gracilaria ini. Jadi dasar kita memproduksi bibit Gracilaria ini dari siklus hidup ini, jadi spora yang ada untuk Gracilaria ini ya kita sebut trifasic cycle. Jadi kita bisa, yang gampang untuk kita kerjakan adalah tumbuhannya dalam bentuk karpospora. Jadi kalau tumbuhan karpospora dia punya kantong spora atau sistokarpnya itu dia bisa kelihatan secara kasat mata. Pak Mursyid, ini suara saya jelas, Pak? Jelas Pak. Jelas, Pak? Jelas, Pak. Jelas ya? Iya, jelas. Nah, saya takutnya saya ngomong terus, tapi tidak ada suaranya. Mulai mati lampu. Iya, Pak. Oke. Ya, jadi inilah yang kita jadikan dasar untuk kegiatan kita. Jadi spora yang kita ambil itu spora yang ada sistokarpnya, apa yang kita sebut karpospor. Sederhananya kegiatan produksi untuk selain kegiatan menyediakan peralatan, sterilisasi apa semua persiapan, jadi secara umum kegiatannya itu koleksi, kita mengkoleksi di laut yang sudah fertil, kemudian kita aklimatisasi indukan tersebut. Nah, aklimatisasi ini paling 1-2 hari, kemudian kita lakukan kegiatan pelepasan dan penempelan spora di substrat. Nah, setelah itu spora ini kita pelihara sampai menjadi planlet ukuran kecil, sekitar 2 mili sampai 5 mili. Nah, ini sistem yang kita gunakan selama ini sangat sederhana. Jadi kita punya baskom di bawah sini, dan kita punya plat, biasanya kita pakai keramik ini kita lilitkan tali, kemudian di atasnya ada wadah yang dasarnya itu berupa waring ataupun screen. Jadi nanti Gracilaria fertil ini kita letakkan di atas, kemudian di dasar daripada wadah baskom tadi kita letakkanlah ini substrat tali ataupun macam-macam ya, bisa kita letakkan di dasarnya. Nah, kemudian secara sederhana dan nanti spora yang sudah fertil tadi akan lepas begitu dari kantongnya, kemudian secara gravitasi. Nah, ini prosedur. Jadi prosedurnya sederhananya sih kita ambil indukan. Selama ini kita ambil dari budidaya di Takalar itu ada indukan yang sudah fertil, kemudian kita bersihkan dan kita pelihara ya, tidak lama, paling 1-2 hari itu kita sudah bisa gunakan. Kemudian ini prosedur pelepasannya juga sederhana, jadi
talusnya itu yang tadi sudah fertil kita potong, kemudian di sana jelas ada kantong sporanya yang sudah matang, kemudian kita sterilisasi explant yang sudah dipotong tadi. Setelah sterilisasi kita sebar secara merata di atas screen, kemudian screennya nanti kan menampung itu selera fertil kita tadi. Berdasarkan hasil dari beberapa kali penelitian, kemudian uji coba, sebenarnya spora itu bisa lepas itu antar dia masih, kalau yang bagus itu masih lepas sporanya. Nah, dari eksperimen itu, jadi kita mengambil yang terbaik itu antara 7 sampai 10 hari kita letakkan tadi spora ataupun expand yang fertil tadi, kemudian kita tunggu sampai 7 sampai 10 hari. Kemudian nempel tadi kita pelihara selanjutnya untuk dikembangkan menjadi bibit. Untuk tahap penelitian ataupun uji coba sebenarnya kita bisa yang ada, misalnya kita taruh di petri dish, kita pipet, kita bisa sebarkan di atas tali begitu ataupun substrat yang lain. Akan tetapi untuk skala massal itu agak berat, agak sulit. Jadi kita modifikasi, kita sistem gravitasi itu lebih memungkinkan untuk skala massal. Nah, kemudian kalau sudah kita lihat sporanya sehat, kita lanjutkan, kita pelihara dengan biasanya kita menggunakan media PIS ataupun brood. Kita pelihara biasanya antara 2 bulan sampai 2 bulan setengah itu. Jadi dengan waktu sebegitu biasanya panjangnya antara 2 mili sampai 5 mili. Nah, ini gambar-gambar Gracilera fertil yang nanti sudah siap untuk yang nempel di tali. Ataupun kita juga nanti bisa produksi yang tidak nempel di tali, itu biasanya untuk bibit yang digunakan di tambak. Nah, ini secara umum apa yang kita kerjakan tadi, kita punya dua tujuan ya. Satu, dia nempel di tali, itu untuk pelihara di laut, yang sebelah kanan. Kemudian yang sebelah kiri ini kita produksi tidak nempel di tali untuk kegiatan budidaya di tambak. Jadi nanti kalau di tali kita punya substrat tali, tapi kalau untuk di tambak, untuk bibit di tambak, gelas-gelas seperti beker gelas, petri dish ataupun kontainer gelas lainnya. Bedanya nanti setelah tumbuh udah itu kita lepas di substrat kaca atau gelas karena lebih gampang dia lepas. Ini gambaran kalau kita mau melakukan kegiatan dengan 10 sebentangan untuk produksinya di luar lain-lainnya, di luar listrik, tenaga, semua cukup murah sebenarnya. Itu teknik untuk produksi bibit. Sekarang sedikit budidaya di tambak, budidaya di laut yang tadi menggunakan bibit kita yang produksi bibit dari spora tadi. Ya, ini jelas kalau kita pelihara laut kita kemudian ya yang sudah biasanya yang lebih bagus ya bibitnya kita periksa di mikroskop. Kemudian ini lokasi secara umum yang di laut itu dekat dengan muara sungai. Substratnya berpasir. Long lain menggunakan jangkar, kalau surut bisa
bagus ya Pak. Iya, Pak Pak Lukman. Lideman. Iya. Iya, jaringannya Pak. Jaringan Palidoman ini kayaknya warna ini bagus, warna merah saya lihat ini. Warna Iya. merah. Palidoman kayaknya keluar Bu dari Zoom. Dia. Kayak enggak ada dia ini. Hilang dia saya lihat ini. Ya mati lampu lagi juga di sana. Jadi bisa kita mungkin Pak persilakan saja. Saya coba telepon dulu Pak. Ya coba telepon Pak baru kita. Ya, dia coba untuk masuk kembali Pak. Memang dia putus. Oh iya. Kayaknya memang jaringannya ini Pak lagi bermasalah semua ini Pak moderator. Ya saya juga di rumah ini. Oh gitu. Iya. Saya juga ini bantu dengan catering. Oh iya Pak. Ya. Jadi anu ya. Sudah berapa hari di Indovision kurang bagus. Ya udah masuk itu Pak di zaman. Ya. Pak Lideman sudah. Pak Nursidi, saya share ulang ya, atau masih ada yang tadi? Iya, ya, Share ulang. Pak. Silakan. Ya, Share sudah. ulang. Share ulang, Pak. Oh iya. Share ulang. Ya. Ada Pak? Ada, Pak, ada. Oh iya. Oke. Ya. Tadi sudah sampai di lokasi budidaya di laut. Oh iya. Iya. Pada slide lokasi di laut. Sedikit lagi berarti. Ya. Di atasnya Pak ya. Di atasnya lagi Pak. Yang satunya Pak di atas. Satu slide di atasnya mungkin. Tadi tidak kedengaran. Ini ya? Ya Pak. Oh iya. Ya. Jadi ini semacam persyaratan atau kondisi yang kita gunakan biasa untuk budidaya di laut, khusus untuk Gracilaria apa ini tadi. Selanjutnya, ya ini sampai di sini tadi barangkali Pak ya. Ya sudah bisa masuk situ Pak. Ya. Oh ya. Lanjutnya Ya. Pak. Ya ini umum yang kita gunakan untuk budidaya di laut itu primnya seperti begini ya. Prim itu bingkai kita bikin segi 4. Tujuannya untuk membentangkan tali bentangan yang nanti akan kita isi dengan bibit isi dari hasil budidaya di hatchery spora tadi.
Ya, ini juga posisinya di mana dia yang penting sekitar 10-20 cm dari permukaan air kalau kita pelihara di laut. Kalau kita pelihara di tambak, ya mungkin biasanya sekitar 70 sampai 80 cm begitu airnya disebar secara merata untuk ditambak, tidak menggunakan. Ya, jadi bibit tadi kemudian kita pelihara ya. Sebelum kita pelihara, ditransportasi itu biasanya menggunakan kantong seperti kita transfer bibit, kita menggunakan kantong. Tali yang sudah kita lilitkan tadi di plak atau biasanya kita menggunakan keramik, itu kita lepas bukan di kantong yang berisi air. Nah, dari situ kita bisa masuk di styrofoam, gitu, kita bisa transportasi ke lokasi budidaya. Kemudian di lokasi budidaya, nanti air di kantong itu seperti kita aklimatisasi udang ya. Kita menyesuaikan terutama salinitas dan suhu yang berbeda dari hatchery bibit Gracilaria tadi dengan yang ada di lokasi untuk budidaya. Untuk siklus pertama karena masih kecil itu kita perlu butuh waktu sekitar 2 bulan untuk bisa membesarkan di laut, kemudian bisa dipanen. Selanjutnya sekitar bisa dipanen seperti biasa 30 sampai 40 hari itu bisa dipanen parsial. Tentang pembesarannya di laut, kemudian ini secara ringkas apa-apa yang sudah kita kerjakan di perekayasaan di bibit api takalar untuk menunjang produksi bibit ini. Jadi yang paling pertama dulu kita kerjakan adalah melihat substrat. Jadi substrat apa saja itu yang bisa ditempeli spora. Ternyata itu hampir semua substrat itu bisa ditempel, ada plastik, tali tasi itu juga dia bisa menempel. Nah, cuma memang ada yang gampang, ada yang susah, ada yang banyak dan juga ada yang sedikit. Dan sebenarnya yang cukup gampang itu dan biasanya banyak itu di tali rapia. Namun tali rapia ini ternyata tidak bisa digunakan di laut karena tidak kuat ya di laut. Jadi ya untuk tali polietilen atau tali nilon itu substratnya bagus juga, cuma dia kalau dibandingkan dengan substrat tali polietilen itu lebih kurang banyak dia biasanya. Namun yang kita harus gunakan kan harus tali yang kuat, itu ya tali polietilen atau tali nilon yang biasa digunakan di laut seperti itu. Nah, ini juga di paling sebelah kiri ini kita uji coba walaupun di beker gelas ternyata dia bisa hidup itu bibit spora ini. Jadi lebih gampang. Ini tadi ya. Nah, ini juga kita melihat berapa di perekasan kita pengen tahu berapa spora yang nempel di tali tadi, bukan cuma di tali ya, di substrat begitu. Kemudian kita coba ada di screen, di waring, begitu macam-macam. Jadi kita tahu jumlah sporanya berapa, terus batas waktu kapan dia tidak lagi atau berhenti melepaskan spora, terus juga kapan dia mulai menempel, itu kita pelajari waktu itu untuk menghasilkan skala massalnya. Ya, ini seperti jumlah spora yang lepas gitu. Ternyata hari kedua, hari ketiga itu ya lebih banyak biasanya dibandingkan setelah 8 hari. Seperti itu kita uji coba sebelumnya. Kemudian berapa nanti setelah ada yang menempel, kita juga hitung berapa yang bisa hidup menjadi planlet juga kita lakukan uji coba. Ini seperti perkembangan sporanya. Nah, dari basic inilah kita lakukan
produksi bibit yang berasal dari spora. Ini uji coba di laut, kita pelihara yang ada yang dari tali polyethylene, ada tali dari Tellerapia. Perkenalkan hasil bibit dari spora ini sudah ada 2 tahun kita berikan bantuan ke beberapa kelompok tani, yang utama sih ya di Desa Ujung Panji di Sandrobone. Nah ini terakhir, ternyata ya bibit dari spora ini kita bisa lihat memang bermanfaat untuk kegiatan budidaya. Kemudian ke depan kami sudah berusaha untuk jenis Capapicus. Baru 2 kali kami dapat Capapicus itu yang berspora, itu dua-duanya kita dapatkan dari Biak. Ada Ibu Ad, kemudian ada Pak Made dari Kalimanjari. Mereka juga sudah berpartisipasi spora untuk Tony. Ini gambarnya ini bisa dilihat yang sudah kami kerjakan. Jadi di sini ada sistokardnya, kemudian kita potong Gracilia tadi. Namun kemungkinan besar karena kita konsultasi dari Biak sendiri itu ternyata ke lokasi juga bermalam sampelnya, jadi memang sudah kurang, terus sampai ke Makassar itu memang kurang fresh gitu. Jadi tapi mungkin perlu diatasi semua kendala tadi, sehingga mudah-mudahan ke depan bibit Kotoni juga bisa produksi berasal dari spora. Dari dasar ini sudah ada, jadi bisa ke depan mudah-mudahan bisa ada kerjasama yang lebih banyak untuk di beberapa lokasi selain di Kabupaten Takalar. Ini kami banyak berterima kasih kepada ini yang disebutkan, tapi banyak yang tidak tersebut di sini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Sementara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Lidman sudah menyampaikan materinya, dan mungkin kita panel saja Bu Sri ya. Iya, Ya, Pak. panel. Pak. Ya, kita panel sehingga kami akan mengundang pemateri kedua, yaitu Bapak Profesor Ma'ruf, yang mana beliau adalah akademisi dari Universitas Haluoleo Kendari. Nah, sebelum saya mempersilakan, saya akan bacakan dulu biodata beliau. Itu Pak Profesor Ma'ruf Kasim, SPI, MSI, PhD, lahir di Bau-Bau tanggal 20. Kedengaran Bu Ceri? Iya, kedengaran Ya. Pak. Bagus. Ya. Lahir tanggal 26 September 1970. Ini hampir sama dengan tanggal kelahiran saya ini dengan Pak Prof. Nah, kemudian guru besar pada Fakultas Ilmu Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unhalu, pendidikan S1, mana beliau meraih gelar SPI di Universitas Muslim
Indonesia Makassar tahun 1994, kemudian S2 dengan gelar MSI di Institut Pertanian Bogor tahun 1999, kemudian PhD di Hokkaido University Jepang tahun 2006. Kemudian ada organisasi internasionalnya ini, ada ISME dan ICES. Kemudian organisasi nasionalnya Ketua Pengurus Daerah ISOI, kemudian pengurus himpunan ahli pesisir dan pulau-pulau Indonesia atau HAPI, kemudian INCRES dan ISPIKANI dan ISPIKANI. Kemudian penghargaan ada 10 inovator terbaik Indonesia yang pernah diraih pada di 4 Nasional Simposium Inovator. Kemudian hak patennya beliau sudah mempunyai hak paten ada 2, kemudian 10 masih terdaftar. Kemudian pengalaman pengajaran beliau tahun 2003 sampai 2015 itu beliau mengajar di Hokkaido University dan Kyoto University Jepang. Kemudian kegiatan penelitiannya ini sangat banyak, jadi ada dari grup, kemudian riset dikti, kemudian MP3EI, kemudian hibah kompetensi dikti 3 tahun Bapeda, dan penanaman modal Kabupaten Buton Utara, penelitian fundamental oleh dikti dan penelitian hibah bersaing dari dikti. Jadi cukup banyak pengalaman penelitian dari Pak Prof. Kemudian artikel yang diterbitkan itu sudah 12 yang bereputasi fokus dan lebih dari 30 artikel pada jurnal nasional dan internasional non fokus. Pengabdian pada masyarakat ya tahun 2008 sampai saat ini yang disupport oleh Diksi, kemudian Haidlin, PKM, CPPBT, PPBT, Pemda Lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan buku yang dihasilkan yaitu 2 buku dan 2 chapter book internasional. Jadi saya kira ini kemudian pelatihan-pelatihan banyak sekali baik di dalam maupun di luar negeri. Kemudian pertemuan ilmiah sudah lebih dari 100 simposium baik nasional maupun internasional. Kemudian beliau juga reviewer nasional pada masyarakat, pengabdian pada masyarakat dan PT internasional penelitian ya. Kemudian pengalaman bekerja sebagai guru besar di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Halu Oleo dan berbagai kegiatan nasional lainnya seperti MCRM, kemudian Kormet, Image, dan lain-lain. Itulah poin-poin biodata dari Bapak Profesor Ma'ruf. Dan hari ini beliau akan membawakan materi yang berjudul inovasi alat rumput laut. Dan untuk mempersingkat waktu, lagi pula kita ini dikejar dengan ketidakpastian oleh jaringan, maka dengan hormat kepada Bapak Prof, kami beri kesempatan untuk menyampaikan materinya. Silakan Prof.
Iya, terima kasih Pak Moderator. Terima kasih semuanya kepada panitia telah mengundang saya. Bos, terima kasih banyak Politani. Yang saya hormati Bapak Kepala Balai, terima kasih Pak. Kemudian Bapak Direktur Politani, terima kasih Pak atas undangannya. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya juga melihat ada dosen saya Pak Tamsil. kemudian banyak kemudian ada banyak teman-teman Pak Agus, Pak Indra, kemudian ada Pak Muis Walubi, saya lihat Pak Muis ini tim penelitian saya ini. Oke, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberi kesempatan kesehatan untuk ketemu dalam sesi webinar ini, dan insya Allah salam dan salawat atas junjungan kita, pimpinan kita Nabi besar Muhammad SAW. Saya langsung share saja ya. Alhamdulillah ini tadi pada saat Pak Lidiman mau starting, saya menyala lampunya ini Pak Lidiman. Alhamdulillah. Saya starting saja dengan share screen ya. Kelihatan Pak? Kelihatan Iya, Pak, kelihatan Pak. Iya. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah masih bagus jaringan ini. Ya. Tadinya saya mau coba untuk beli jaringan, tapi ternyata nggak ada yang beli yang jual jaringan Pak. Oke. Ini saya dikasih judul inovasi alat budidaya rumput laut di Indonesia. Memang kalau kita bicara tentang budidaya, memang sampai saat ini perkembangan budidaya rumput laut itu sangat pesat sekali, baik dalam hal kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat maupun kegiatan-kegiatan penelitian ataupun support dari pemerintah daerah dan pemerintah nasional dalam hal mengembangkan budidaya rumput laut ini. Karena ya kita tahu bersama bahwa hampir seluruh masyarakat Indonesia itu melakukan budidaya rumput laut ini karena mudahnya budidaya rumput laut. Tadi Pak Lidiman juga mengungkapkan bagaimana perkembangan dari budidaya yang ada, yang khususnya di Indonesia. Kalau kita lihat sebenarnya di Sulawesi Tenggara, di Sulawesi Selatan, dan kemudian di Gorontalo, di banyak daerah itu budidaya rumput laut ini menjadi primadona sebenarnya. Kenapa? Karena mudah dibudidayakan. Dia hanya diikat dengan tali, dibudidayakan, menunggu 45 hari, panen, kemudian dikeringkan, ya sudah bisa dijual, tergantung pada harga. Memang tadi sempat Pak Kepala Balai menyampaikan bahwa persoalan harga itu adalah persoalan yang serius untuk budidaya rumput laut ini. Tapi ya namanya fluktuasi harga. Memang aneh ya, kalau kita beli baju di pasar itu pembeli yang penjual itu menentukan harga. Ya, jadi kalau kita beli apapun itu di mall atau di mana itu penjual yang menentukan harga. Tapi rumput laut ini luar biasa, itu beberapa komoditas luar biasa. Yang menentukan harga justru pembeli. Ya, ini anehnya ini beberapa komoditas. Sehingga memang pembudidaya itu, tapi ini tidak menyurutkan semangat dari pembudidaya untuk melakukan budidaya. Mereka terus melakukan budidaya sehingga budidaya rumput laut banyak dilakukan oleh masyarakat pesisir, dan ini memang menjadi mata pencaharian utama bagi mereka. Ini tadi sudah sebagian dijelaskan oleh Pak Lidiman. Kalau kita lihat memang perkembangan produksi rumput laut Indonesia itu Gracilaria dan Eucema itu banyak khususnya di bagian timur Indonesia itu luar biasa. Ya, perkembangan ini memang menentukan bahwa sebagian besar kita setelah dengan krisis mahalnya BBM, kemudian banyaknya kondisi alam yang tidak menentu dengan El Nino, La Nina apa semua, itu kemudian masyarakat melakukan budidaya itu di pinggir pantai, ya, bukan mengkapling tapi menggunakan daerah-daerah dekat pemukiman mereka untuk melakukan budidaya, dan ini memang meningkatkan jumlah dari pembudidaya itu sendiri. Banyak akhirnya yang masyarakat itu kemudian membeli tali ya karena mudahnya, kemudian untuk melakukan pola budidaya karena ya itu tadi mereka bisa mendapatkan hasil yang lumayan. Dan kalau kita lihat memang khusus untuk ini beberapa gambar yang saya ambil di lokasi bahwa banyak budidaya yang dilakukan oleh masyarakat itu tidak sepanjang tahun. Ada hanya beberapa bulan, kemudian itu dihantam dengan musim pancaroba, dan kemudian ada beberapa daerah yang memang
melakukan budidaya sepanjang tahun. Salah satunya misalnya di daerah Mawasangka misalnya di Buton itu bisa sepanjang tahun karena topografinya yang memungkinkan dia untuk melakukan budidaya sepanjang tahun. Jadi kalau misalnya masyarakat desa lain atau daerah lain kekurangan bibit, itu bisa masuk ke beberapa daerah-daerah yang melakukan budidaya sepanjang tahun. Karena budidaya rumput laut ini sangat-sangat tergantung dengan topografi. Topografi juga itu akan memberikan pola dari distribusi dan sirkulasi air, dan itu menentukan pertumbuhan. Dan semua persoalan-persoalan budidaya ini kompleksnya sangat tinggi sekali. Kompleksitas yang ada sangat tinggi sekali. Kita kalau masyarakat budidaya dengan model long line itu luar biasa awal-awal tahun yang lalu, tahun 2000, dari 2008 misalnya sampai 2011 luar biasa perkembangannya. Hanya terkendala dengan persoalan harga. Tetapi kemudian sebenarnya setelah masuk tahun 2018 itu tadi digambarkan Pak Lideman itu menurun. Produksi kita itu menurun, Indonesia itu menurun. Akhirnya sebenarnya banyak persoalan-persoalan karena menurunnya produksi itu sebenarnya bukan hanya disebabkan oleh masyarakat yang tidak menanam rumput laut, tapi dipacu oleh berbagai persoalan sebenarnya. Dan persoalan-persoalan ini sudah ada. Kami pernah diminta oleh lembaga yang dari Kanada untuk melakukan penelitian menelusuri di pembudidaya rumput laut ini, kita bisa melihat banyak sekali ternyata persoalan. Kita merefleksikan persoalan itu luar biasa, tapi dalam hal berapa persoalan yang dihadapi oleh masyarakat itu sehubungan dengan itu karena memang kurang metode. Misalnya metode long line itu membuat rumput laut itu bagi akses bagi berbagai macam penempelan misalnya, atau misalnya Anda ini bisa dilihat, ini ada beberapa gambar yang saya tampilkan. Ini dengan menggunakan metode long line itu luar biasa, perubahan suhu sedikit saja ice mulai datang, ya. Kemudian ada beberapa daerah yang ketika terjadi peningkatan nitrat itu diselubungi oleh Chaetomorpha misalnya, atau alga lain misalnya, atau misalnya ada penempelan lumut yang lain, epifit, belum lagi epifauna yang menempel. Itu banyak sekali. Dan memang ini menjadi salah satu persoalan-persoalan serius di masyarakat. Dan memang kalau kita teliti lebih jauh lagi, persoalan-persoalan serius ini adalah ya tidak asing sebenarnya, karena di laut itu bebas. Spora dari organisme itu banyak sekali. Penempelan itu terjadi di mana saja. Karena di badan laut itu di samping fitoplankton yang ada, itu juga cikal bakal dari organisme yang mencari substrat untuk tumbuh. Sehingga memang apapun yang ada di sana, rumput laut mau disimpan, apa saja yang akan disimpan di laut itu akan menjadi substrat yang sangat baik untuk berbagai macam hewan-hewan yang ada. Sehingga memang kalau kita lihat memang ini yang sangat sangat krusial sebenarnya. Dan persoalan yang lain sebenarnya seperti hama herbivora misalnya itu ini persoalan ini adalah persoalan yang luar biasa menjadi momok bagi masyarakat, ya, karena ikan kalau menyerang rumput laut itu tidak seperti orang makan obat 3 kali sehari. Ini setiap saat. Jadi setiap lewat makan, apalagi musim puncak dari penyerangan ikan itu terjadi kalau di Sulawesi itu mulai bulan 8, 9, 10 itu musim puncak. Karena beberapa jenis dari ikan kalau kita lihat ikan boronang misalnya siganit itu musim puncak pertumbuhan awalnya itu di bulan-bulan 8. Jadi dia sudah atau reproduksinya di bulan-bulan 6, bulan 7, kemudian puncaknya ikan-ikan tumbuh dan mencari makan itu bulan 8 atau bulan 9. Sehingga di daerah pesisir pantai itu banyak sekali rumput laut yang akhirnya terserang oleh ikan. Ya, ini adalah gambaran yang kami coba ambil dan asik makan di beberapa daerah budidaya. Dan dari hasil penelitian yang kami lakukan juga itu kalau dibandingkan antara daerah kita protek dengan yang tidak, itu sebenarnya terjadi penurunan rumput laut masyarakat itu 10%. Kenapa? Karena kalau ikan kecil itu sebenarnya begini, pola makan ikan itu ada 2. Itu dilakukan oleh ikan kecil dan dilakukan oleh ikan besar. Ya, ikan yang sudah besar itu kalau makan pucuk talusnya yang dia dimakan. Ya, sama dengan kalau teh itu pucuknya gitu ya. Nah, ini ikan itu memakan pucuk kalau yang besar.
got itu adalah pucuk-pucuk muda. Sehingga sebenarnya tanpa masyarakat sadari, akhirnya kalau misalnya bapak-bapak ke daerah itu melihat ujung talus dari rumput laut itu kadang rumput laut Kapapikus itu tumpul sebenarnya, dan tumpul itu bukan karena tidak bagus pertumbuhan, tapi sebenarnya pucuknya itu dimakan oleh ikan-ikan. Jadi kadang kita bisa itu habis tergigit dan kemudian muncul karena kan pola recovery dari rumput laut ini, ada mahasiswa yang saya suruh meneliti itu berapa hari sebenarnya pola recovery dari rumput laut ini kemudian tumbuh lagi. Itu didapat 4 kali 24 jam atau 4 hari begitu, itu baru muncul penutupan luka. Kemudian muncul 1 minggu itu muncul tunas baru di atas yang rusak. Ya, itu kemudian muncul lagi. Jadi sebenarnya ketika rumput laut dimakan oleh ikan, ada energi yang dikeluarkan oleh rumput laut untuk bertumbuh lagi. Makanya kalau berbeda dengan rumput laut yang tidak dimakan oleh ikan, itu energinya semua untuk pertumbuhan. Tapi kalau yang sudah dimakan oleh rumput laut, itu energinya dipakai untuk recovery dulu, ya, menutupi luka dan kemudian tumbuh. Ini sebenarnya yang terjadi. Kalau ikan kecil yang makan, itu parah dia. Karena apa? Ikan kecil ini sebenarnya memakan bukan rumput laut, tetapi memakan epifit yang melekat pada rumput laut. Tetapi parahnya ketika dia makan epifit, giginya bukan hanya memakan epifit, tapi kulit rumput laut itu turut dimakan. Sehingga kebanyakan rumput laut itu terkuliti. Jadi orang kayak menggrace permukaan, ya, menggrace permukaan. Sehingga rumput laut kalau kulitnya sudah tidak ada, ya itu pasti kena ice. Pasti kena ice. Jadi ini sebenarnya ini yang terjadi. Parahnya adalah ketika musim puncak penanaman, di keberadaan ikan. Sehingga memang masyarakat mengatakan bahwa saat ini memang kita paling banyak membudidayakan berapa hektar kita budidayakan. Tapi ingat bahwa pertumbuhan itu terganggu. Kita meneliti 60% itu luar biasa. Kalau kita mau konversi ke dalam rupiah itu luar biasa sebenarnya. Dalam 1 kali hasil panen 40 hari. Kita bisa bayangkan kalau 6 kali panen atau 8 kali, luar biasa pengurangan ini yang akan terjadi. Ini belum lagi sebenarnya bahwa rumput laut itu betul-betul dengan pola, bapak-bapak bisa lihat di depan desa-desa, bola pelampung menggunakan botol-botol aqua bekas atau botol-botol itu luar biasa. Dia hanya sampah plastik itu di mana-mana. Sampah plastik itu di mana-mana. Di depan desa itu kotor sebenarnya. Kita tidak bisa melihat karena memang mereka melakukan budidaya itu ya pasang saja. Dan kemudian ya nanti mereka mengambil setelah beberapa hari. Parahnya juga sebenarnya itu karena sistem budidaya yang model kayak begini sebenarnya, di samping parah dan kotornya, sebenarnya itu ada beberapa akan terjadi atau memang sering terjadi itu perselisihan antara nelayan yang ingin menangkap ikan dengan pembudidaya. Itu sudah beberapa kali terjadi di Wakatobi, itu sering sekali. Sehingga sebenarnya kalau di Wakatobi itu begini, kalau kalau nelayan untuk pergi menangkap ikan, di depan kapal mereka itu dipasangi parang. Asal memang parang sedajai mungkin. Jadi lewat di dalam budidaya masyarakat itu terpotong budidaya masyarakat, talinya putus karena parang di depannya. Itu luar biasa. Ya, jadi atau misalnya karena ini memang sering. Jadi kalau ini sudah terjadi, itu perselisihan pasti terjadi. Dan ini bukan persoalan-persoalan yang kita bisa anggap remeh sebenarnya di beberapa daerah. Kalaupun ini tidak sempat diangkat, tapi itulah yang jadi persoalan serius sebenarnya. Sehingga saya katakan memang kita perlu inovasi sebenarnya dalam budidaya. Kenapa? Karena ya itu tadi, banyak persoalan yang kita bisa atasi, banyak persoalan yang mungkin kita bisa sedikit lah, artinya sedikit persoalan yang mungkin kita bisa cari solusinya. Ketimbang kita bertahan dengan model-model yang seperti yang ada saat ini. Ini ada beberapa inovasi yang misalnya saya bisa berikan, yang bisa saya tampilkan yang
inovasi yang pertama ini sebenarnya inovasi ini tahun 2016 2017 kita coba buat yang raja ya, rakit jaring apung ya dengan pengikatan pipa paralon, dan memang ini segi 4 ini pada daerah-daerah yang keras arus. Memang ada beberapa daerah yang keras arus, kita coba buat ini sehingga memang budidaya rumput laut kita coba sekat ya, kita coba sekat. Dan ini memang kalau ini sudah keluar granted dan sudah keluar dia punya sertifikat, ini kita serahkan kepada masyarakat. Jadi memang niat saya ketika sudah dapat granted itu saya serahkan kepada masyarakat, silakan pakai dengan free, dan saya selama itu bisa digunakan. Kemudian sebenarnya ini sudah digunakan di beberapa daerah, dan terutama masyarakat mengamankan bibit mereka dengan menggunakan inovasi ini. Yang berikutnya ini adalah jaka, jaring kantung. Sebenarnya kita lihat jaring kantung ini juga sudah keluar dia punya sertifikat. Modelnya ini sebenarnya sangat sederhana, dengan pipa itu kemudian menggantung saja dia punya jaring dan kemudian kita tinggal sebar. Jadi tidak ada lagi biaya pengikatan di sini ya. Masyarakat tinggal buat ini, kemudian pipanya disekat-sekat, kemudian disimpan di atasnya, dan memang sudah tidak ada biaya pengikatan. Masyarakat tinggal menyimpan bibit rumput lautnya di sana, dan ini aman dari kotoran, dari berbagai macam kotoran-kotoran yang ada, dan dari berbagai macam serangan hama ya. Ada beberapa daerah yang kemudian sejak tahun ini 2018 kami ini, dan alhamdulillah itu kami sudah ditelepon oleh beberapa pembudidaya yang menggunakan ini ya, mulai dari kebetulan ada beberapa yang dari Batam, kemudian ada dari Gorontalo, dari NTB, dari NTT, kemudian malah ada dari Gorontalo itu datang langsung ke Kendari untuk minta diajari. Ini kami ajari dan mereka pakai di sana ya, beberapa di Ambon misalnya, di Papua, tapi di Papua itu memang bukan orang Papua, tapi beberapa yang teman-teman dari Sulawesi Tenggara mau masuk ke sana. Ini sudah mulai digunakan karena memang ini relatif lebih murah sebenarnya untuk menggunakan alat ini, dan di samping lebih murah juga memang lebih enak dikontrol. Ini gampang ditarik karena kan persoalannya adalah bagaimana merawat alat ini, ditarik kemudian disimpan ke satu daerah, kemudian itu untuk bisa meningkatkan produksi. Dan alhamdulillah dengan penggunaan ini beberapa penelitian mengungkap hasil ini cukup signifikan. Pertumbuhan rumput laut apalagi tahun 2016 itu tahun 2017 itu kami coba kirim bib kultur jaringan dari Lampung, dan pertumbuhannya luar biasa sangat mengesankan karena ya memang LPS-nya itu bisa sampai 10 sampai 11 pada saat itu. Walaupun memang data yang kami akan tampilkan sebentar itu LPS hanya sekitar 6 karena ada beberapa perhitungan yang kami lakukan dalam uji itu dilakukan pada bulan-bulan di mana pertumbuhan itu tidak terlalu baik, karena dalam satu bulan itu memang dalam satu tahun itu ada pertumbuhan yang puncak dan ada pertumbuhan yang tidak terlalu baik. Ini adalah inovasi yang lain yang kita sebut dengan BasketNet. Ini masih dalam proses, kemarin sudah publikasi, dan maksud saya publikasi patennya, dan kita tinggal menunggu bagaimana bagaimana Kemenkumham untuk bisa merespon ini. BasketNet ini agak unik sebenarnya. Kita menggunakan besi yang anti karat ya sebagai kerangka utamanya ya, dan kemudian di bagian atas saya penelitian yang keempat varian ini, terutama dengan BasketNet ini, itu bersama Pak Muiz Balubi ya dengan Ibu Wardah Jalil dari Unidayan ini mencoba mengembangkan ini. Dalam penelitian kami melihat bahwa walaupun memang sebenarnya ini tetap diikat jaringnya secara vertikal ya, diikat di dalam kantung secara vertikal, dan memang pola pengikatannya kita akan mencoba dengan menggunakan tali rafia saja dan disimpan di dalam, tetapi tetap menggunakan pipa paralon di atasnya untuk sebagai pelampung ya, untuk sebagai pelampung. Kemudian yang berikutnya ini sama sebenarnya, cuma modifikasi segi 4 saja. Kalau tadi kita menggunakan bundar, kita kasih segi 4. Ini VertiNet, vertical net. Ini salah satu varian yang kita coba kembangkan, dan memang hasil dari perhitungan pertumbuhan juga memang yang paling bawah tidak terlalu cepat, walaupun memang kalau kita lihat LPS-nya hanya sekitar 4 dan 5 ya cukup lumayan ketimbang di bagian atas. Kemudian yang paling ini adalah horizontal net. Kita dari pipa kecil kita coba rangkai, kemudian kita buat segi 4 dan kita kurung. Ini pada daerah-daerah berarus cukup kuat kita buat ini. Ini juga setelah mudah-mudahan ini sudah ada jawaban dari Kemenkumham. Mudah-mudahan paling tidak awal tahun depan kemudian bisa keluar sertifikatnya tadi dengan VertiNet tadi.
koordinat dengan Vertinet itu sudah ada, dan ini adalah mulai penampakan di lautnya, ya di dalam lautnya kayak begini, dan pertumbuhannya itu lumayan cukup baik. Yang berikutnya ini kita coba dengan long net, ya long net. Kalau orang bilang pakai long line, kita pakai long net, ya pakai sistem jaring juga, ya. Dan ini memang polanya mirip, ya. Kita cuma simpan di dalam seperti gambar ini, kita cuma simpan di dalam dan kita biarkan rumput laut itu bertumbuh di dalam. Jadi intinya sebenarnya kita protecting rumput laut agar dia tidak dimakan. Jadi kelihatan talusnya kayak gini, ya. Talus kayak gini itu merupakan talus yang sehat sebenarnya. Talus yang tidak dimakan pucuknya oleh ikan. Jadi dia tumbuh dengan baik. Energinya itu memang untuk pertumbuhan, ya. Energinya untuk pertumbuhan. Tidak seperti misalnya beberapa daerah yang talusnya ini terputus dan kemudian memang agak susah untuk kelihatan penampakannya. Kemudian ini adalah penampakan dari Capapicus yang kita lihat dalam horizontal net. Oke, yang berikutnya ada inovasi yang kami, alhamdulillah ini inovasi alat pengusir hama rumput laut. Sebenarnya begini, kalau masyarakat tetap ngotot ingin pakai long line, kita bisa kasih solusi lain. Solusinya adalah mereka menggunakan alat pengusir hama rumput laut. Alat pengusir hama rumput laut ini ya kami sudah patenkan, sebenarnya alhamdulillah sudah ada 3 paten dari ini, dan ini ya dia sudah masuk dalam program didanai dengan PPBT, CPPBT dulu, kemudian PPBT, dan alhamdulillah dari beberapa kegiatan ini sempat diundang ke London juga untuk mempresentasikan ini, dan kemudian dalam kegiatan beberapa kegiatan-kegiatan lainnya sudah masuk ini, diundang pameran juga atau diundang beberapa, dan ini memang sudah dialur Bapak Menteri menjadi satu inovasi Indonesia. Alhamdulillah juga baru-baru ketika program diseminasi dari anggota DPR pusat itu salah satu yang menjadi alat yang dari Kemendristekdikti untuk disebar ke seluruh Indonesia adalah alat pengusir hama rumput laut. Alat pengusir hama rumput laut ini spesifik sebenarnya. Dia mengeluarkan semacam gelombang elektromagnetik, gelombang suara yang bagian bawah. Jadi di atas itu tidak terdengar, hanya di bawah. Jadi dia memancarkan gelombang dan kemudian ikan-ikan itu akan lari, terutama siganid. Ya, ikan siganid dan kemudian penyu itu akan lari pada menyingkir untuk di daerah. Jadi kita protecting dengan gelombang suara. Jadi mereka tidak akan mencoba untuk datang pada daerah itu. Saya kira saya sudah 20 menit, sorry. Oke, ini saja hasil penelitian. Jadi ada beberapa penelitian yang kami sudah publikasi yang berkaitan dengan perkembangan dari rumput laut. Saya minta maaf ini sudah 20 menit. Saya anu saja, nanti bisa dilihat dia punya artikel. Ini kemudian hasil dari dari chapter book yang kemudian memang pertumbuhannya agak sedikit berbeda ya antara floating net dengan floating cage dengan long line ya. Nah ini kemudian total weight juga yang kami coba teliti ya. Ini oke, kesimpulannya itu kami melihat bahwa yang semua alat tadi itu namanya alganet. Alat tadi atau ada alganet. Saya untuk hasil-hasil penelitian silakan nanti saya bisa share banyak artikelnya dari online bisa dilihat. Jadi alganet itu merupakan desain teknologi yang berfungsi sebagai alat budidaya rumput laut. Jadi kami mencoba untuk melihat itu dan memang dia melindungi rumput laut dari serangan hama sekaligus potensi penyakit AIS. Maksud saya penyakit AIS disebabkan oleh perubahan suhu di permukaan. Suhu salinity di permukaan itu memacu pertumbuhan AIS. Tapi ini hasil penelitian dari anak-anak itu kalau kedalaman sampai beberapa di sentimeter di bawah itu justru AIS tidak terlalu signifikan munculnya. Kemudian ini memberikan hasil yang baik sebenarnya untuk pertumbuhan Capapicus alvarezi dan Eucema denticulatum. Kalau Pak Lidiman tadi mengatakan bahwa Gracilaria sudah turun ke laut, ya saya kira ini bagus sekali untuk Gracilaria Pak Lidiman. Artinya nanti bisa artinya untuk beberapa Gracilaria hasil sporanya Pak Lidiman kita bisa budidaya dengan alganet. Kayaknya hilang jaringannya Pak Prof ini. Nah,
Jaringannya Pak Prof yang hilang Bu Sri ya? Iya Pak, mungkin bisa kita lanjutkan ke sesi ini, diskusi Pak, sambil Diskusi. menunggu Prof muncul. Ya. Ya, baiklah. Demikian tadi presentasi yang telah disampaikan oleh Profesor Ma'ruf Kasim, dan saya lihat memang materinya itu sudah sampai pada kesimpulan, dan alhamdulillah itulah tadi kita buru-buru untuk mempersilahkan menyampaikan materi, dan alhamdulillah sampai pada titik kesimpulan. Walaupun sebetulnya kalau kita lihat banyak pertanyaan, tapi sebelum kita bahas pertanyaan-pertanyaan tersebut, saya ingin review kembali dari catatan yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Lideman, itu bahwa halo Pak Prof Ma'ruf, ya enggak bisa, Pak Lideman yang men-share ya. Nah, kemudian itu Indonesia pada saat ini itu masuk pada 5 besar eksportir budidaya rumput laut, dan memang utamanya pada tahun 2018, sebetulnya 2019 ini budidaya rumput laut semakin